Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamati wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Berbicara tentang bagaimana menyimpangnya manusia dari fitrahnya atau dari nuraninya, itu tentunya akan punya akibat terhadap rusaknya diri manusia. Entah rusaknya tubuhnya atau rusaknya jiwanya. Sehingga nurani atau fitrah itu akan memperingati dari awal dan terus menerus. Manusia itu betul-betul berdampingan dengan fitrah. Seperti halnya manusia itu berdampingan dengan naluri, sehingga naluri itu akan membimbing manusia untuk bagaimana dia eksis, bagaimana dia survive di dalam hidupnya. Maka seperti itu fungsi dari nurani atau fitrah terhadap jiwa manusia. Kita melihat binatang. Apa sih yang membimbing binatang itu? Jawabnya nalurinya, instingnya. Nah, inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa setiap makhluk hidup itu tidak pasif, tapi dinamis. Dia bergerak, dia aktif, dia melakukan sesuatu dan dia menghadapi akibat yang harus dideranya karena perbuatan dirinya atau perbuatan orang lainnya. Nah, dari sini fitrah itu memiliki suatu kebutuhan yang mutlak, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Di mana fitrah itu selalu membutuhkan pengetahuan dan pengalaman. Nah, di sini kerja fitrah itu. Dia akan memperhatikan setiap pengetahuan dan setiap pengalaman untuk diukurnya bahwa ini baik atau buruk, ini benar atau salah, ini bermanfaat atau berbahaya. Maka berikutnya dia akan membimbing manusia agar melaksanakan pengetahuan ini, melaksanakan pengalaman ini, meninggalkan apa yang diketahuinya itu dan apa yang pernah dialami oleh dirinya atau dialami oleh orang lainnya. Nah, sebagai contoh adalah arak atau khamr. Mengapakah fitrah manusia atau nurani manusia menolak arak? Sehingga orang yang bermabuk-mabukan itu pasti dia itu sedang melanggar nuraninya sendiri. Sedang melanggar fitrahnya sendiri. Pasti dia itu ditegur, diingatkan oleh alarm nuraninya. Pasti dia itu selalu diingatkan dan ditegur oleh kompas dirinya bahwa kamu itu menyimpang. Kamu itu tidak sedang berbuat baik. Kamu itu sedang berbuat buruk. Kamu itu sedang berbuat sesuatu yang salah. Kamu tidak sedang berbuat yang benar. Kamu itu sedang berbuat sesuatu yang berbahaya. Kamu tidak sedang berbuat sesuatu yang bermanfaat. Peminum arak itu pasti ditegur itu. Oleh apa? Oleh nuraninya sendiri. Sehingga kalau dia terus-menerus melakukannya, sehingga berikutnya, dia pun menjadi orang yang berdarah dingin terhadap arak. Itu karena dia berhasil mematahkan fitrahnya. Sehingga fitrahnya
patah dan seolah-olah tidak berfungsi lagi. Nah, kita lihat apa pengetahuan dan pengalaman terkait dengan arak yang membuat seorang manusia itu menghindarinya. Maka jawabannya diantaranya yang pertama, bahwa arak itu memiliki kandungan zat yang merusak kesehatan manusia. Itu adalah pengetahuan. Bahwa siapapun tahu, siapapun yang belajar dia akan tahu. Seseorang yang mengamati dan mempelajari bagaimana kandungan zat yang ada pada arak, dia akan tahu. Juga dari pengalaman. Bahwa ternyata orang-orang yang meminum arak itu mengalami akibat. Sehingga cukuplah adanya pengetahuan dan pengalaman terkait dengan kandungan zat yang merusak pada arak untuk membuat seorang manusia menghindar, tidak mau meminum arak. Kemudian arak itu pula mengakibatkan hilangnya kesadaran akal pikiran manusia. Siapapun tahu, begitu seseorang itu minum arak lebih dari kemampuan dirinya, maka sempoyongan dia mabuk. Maka orang pun tahu, oh ini pasti mabuk ini. Ini karena minum arak ini. Orang tahu. Baik peminum arak ataupun bukan peminum arak akan tahu bahwa orang ini mabuk karena minum arak. Nah, ini contoh, bagaimana seseorang itu mengalami kehilangan kesadaran akal fikirannya karena mabuk. Mabuknya karena minum arak. Dan itu adalah pengetahuan dan pengalaman. Kemudian berikutnya lagi, kita lihat seorang yang penakut tiba-tiba jadi pemberani dan nekat. Kenapa? Karena pengetahuan dan pengalaman manusia membuktikan bahwa arak itu mendorong manusia untuk berani melakukan perbuatan buruk dan jahat. Sehingga seseorang kalau mau membunuh orang, dia minum arak dulu. Seseorang kalau mau berzina, minum arak dulu. Seseorang kalau mau melakukan sesuatu yang nekat, membutuhkan keberanian buta, maka apa yang dia lakukan? Dia minum arak dulu. Nah, itu ada di mana? Ada di pengetahuan dan pengalaman orang. Dan terus menerus. Sehingga kalau ada seseorang itu kemudian menjadi orang yang tersiksa karena ketergantungannya kepada arak, penyebabnya bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Kemudian contoh yang lain adalah bahwa arak itu dinilai najis oleh ilmu fikih. Di mana di dalam hukum fikih, dalam madhab-madhabnya para ulama, mengatakan bahwa arak itu najis. Lah, kalau arak itu baik, tentunya tidak najis. Tapi karena dia itu buruk, maka najis. Nah, ini contoh bagaimana seseorang itu akan merasa jijik, merasa tertuntut untuk menghindar dari sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, jorok, membuat seseorang tidak layak sholat, dan seterusnya. Nah, dari sini, ini pelajaran kita, bahwa ternyata satu contoh saja, arak atau khamr, itu sudah lengkap memberikan pelajaran kepada kita bagaimana bimbingan fitrah atau nurani agar kita ini menghindar dari arak. Sehingga kalau ada orang yang tetap minum arak, apalagi sampai ketergantungan kepada arak, bukan karena fitrahnya tidak bekerja, tapi karena dia memang mengabaikan.
dia betul-betul menjadi orang yang menyepelekan fitrahnya sendiri, nuraninya sendiri. Berikutnya, dia tidak berhak untuk menyalahkan siapapun, karena dialah penyebab kerusakan dirinya sendiri.